Dari sekian banyak keajaiban di kisah 1001 malam, rasanya sedikit yang bisa ngalahin ikoniknya kuda terbang. Nah, hari ini kita bakal bedah satu cerita yang isinya lengkap banget. Ada penemuan hebat, ada cinta, ada pengkhianatan, dan semuanya itu dimulai dari sebuah hadiah yang, wow, benar-benar luar biasa. Coba dibayangin, ada sebuah kerajaan yang lagi jaya-jayanya. Terus rajanya dapat 3 hadiah, yang masing-masing punya potensi buat mengubah masa depan seluruh rakyatnya. Tapi ya gitu deh, seringnya inovasi yang paling keren justru datang dengan risiko yang paling gede juga kan? Oke, jadi ceritanya ada 3 orang penemu hebat yang nunjukin karya mereka di depan raja. Masing-masing itu kayak perpaduan antara teknologi canggih dan sihir. Tapi mata sang pangeran cuma tertuju pada satu benda. Sebuah hadiah yang bakal ngebawa dia ke petualangan yang sama sekali nggak dia duga. Nah, ini dia nih pilihannya. Raja dihadapkan sama 3 penemuan. 1, merak emas yang fungsinya kayak jam super mewah. 2, trompet kuningan buat sistem peringatan dini. Dan yang ketiga, kuda ajaib yang nawarin kebebasan dan petualangan tanpa batas. Jadi ini kayak pilihan antara benda-benda praktis lawan imajinasi murni. Namanya juga anak muda ya kan? Jiwa petualangannya lagi tinggi-tingginya. Jadi, sang pangeran sama sekali nggak tertarik sama alat-alat yang fungsinya jelas. Matanya itu cuma ngeliat satu hal, hadiah yang paling fantastis, paling keren, dan paling nggak bisa ditebak. Ya, kuda terbang itu. Tapi, pas dicoba, kudanya diam aja. Sempat ada momen ragu gitu, ini beneran bisa terbang nggak sih? Tapi ternyata, sang penemu ngungkapin rahasianya. Bukan mantra yang ribet atau upacara yang aneh-aneh, tapi cuma sebuah pedal sederhana. Itu kuncinya buat ngebuka semua kekuatan magis si kuda. Dan bener aja, cuma dengan sekali injak, wus, sang pangeran langsung melesat ke langit. Ini bukan terbang yang anggun dan santai gitu ya. Ini lebih kayak diluncurin tanpa kendali yang ngebawa dia jauh banget dari semua hal yang dia kenal. Nah, pas lagi bingung sendirian di atas sana melayang di antara awan, sang pangeran tanpa sengaja justru nemuin pemandangan yang lebih ajaib dari kudanya sendiri. Dia ngeliat sebuah istana yang melayang di langit. Keren banget kan? Di istana langit itulah dia ketemu sama seorang putri yang sengaja disembunyiin sama ayahnya. Dan dalam sekejap, 2 orang dari dunia yang beda banget ini ketemu dan ya kalian tahulah takdir langsung bekerja dan mereka pun saling jatuh cinta. Tentu aja, hubungan rahasia mereka nggak bertahan lama. Ayah si putri, sang raja, marah besar pas tahu. Tapi di tengah situasi yang genting banget, yang bisa aja bikin dia kehilangan nyawa, sang pangeran kita ini justru nunjukin keberanian yang, wah, luar biasa. Tapi ini bukan duel biasa loh. Bukannya minta duel 1 lawan 1, sang pangeran malah ngasih tantangan yang super nekat. Dia bilang dia bakal ngelawan seluruh pasukan raja yang jumlahnya 40.000 orang. Ini sebenarnya cuma taktik buat panggung pelarian mereka yang spektakuler. Dan benar aja, cuma dengan satu panggilan, kuda ajaibnya datang. Di depan puluhan ribu tentara yang cuma bisa melongo kebingungan, sang pangeran dan putri langsung melesat ke angkasa. Ini jadi bukti kalau sihir itu kadang bisa ngalahin kekuatan militer sebesar apapun. Akhirnya mereka berhasil kabur dan kembali ke kerajaan sang pangeran buat merayakan kemenangan. Tapi mereka lupa sama satu orang. Ya, si orang bijak penemu kuda yang merasa nggak dihargai dan tersingkirkan. Di tengah rasa senang dan euforia kemenangan, sang pangeran bikin satu kesalahan fatal. Dia ninggalin sang putri sendirian tanpa penjagaan buat nyiapin pesta perayaan. Cuma karena satu keteledoran kecil ini, pintu buat balas dendam jadi terbuka lebar. Dan pas sang pangeran balik, dia kaget setengah mati. Kekasihnya dan juga kuda ajaib itu hilang, lenyap begitu aja tanpa jejak sama sekali. Ternyata rencana si penemu ini licik banget. Dia nggak pakai kekerasan sama sekali, tapi pakai tipu daya. Dia datengin si putri, ngaku-ngaku sebagai utusan pangeran, terus manfaatin kepercayaan si putri buat ngebujuk dia naik ke kuda terbang dan langsung menculiknya. Hatinya hancur banget pastinya. Tapi sang pangeran nggak nyerah. Dia langsung ganti pakaiannya jadi kayak pengelana biasa dan mulai pencarian putus asa menyusuri seluruh penjuru dunia buat nemuin wanita yang dia cintai. Pencariannya akhirnya ngebawa dia ke kerajaan lain, di mana dia nemuin sang putri dan kuda terbangnya jadi tawanan raja di sana. Tanpa pasukan, tanpa kekuasaan, pangeran sadar dia harus pakai otaknya.
Jadi, dia buang semua atribut kerajaannya dan nyusun rencana yang super cerdik. Dia menyamar jadi seorang tabib atau dokter. Nah, ini bagian paling jeniusnya. Dengan akting yang meyakinkan, dia bilang ke raja kalau si putri itu lagi sakit karena diganggu roh jahat. Dan satu-satunya cara buat nyembuhinnya adalah dengan ngadain ritual di depan umum yang harus melibatkan sumber kutukan itu sendiri, yaitu si kuda terbang ajaib. Dan rencananya berhasil. Sang raja yang udah kemakan omongan pun setuju. Di tengah alun-alun, di depan seluruh pasukannya, sang pangeran dan putri naik lagi ke atas kuda itu dan untuk kedua kalinya mereka kabur dengan cara yang spektakuler. Ninggalin satu lagi raja yang cuma bisa melongon natap ke langit. Akhirnya, mereka benar-benar pulang ke rumah. Petualangan mereka yang penuh bahaya dan lika-liku ditutup dengan perayaan besar-besaran. Dua kerajaan yang tadinya hampir perang, sekarang justru bersatu karena cinta dan kecerdikan. Dan mereka berdua pun hidup bahagia dan memerintah bersama dengan adil dan bijaksana. Jadi, cerita ini ninggalin kita sama satu pertanyaan menarik. Di dunia yang penuh sihir dan kekuasaan, kekuatan apa sih yang sebenarnya paling hebat? Cerita ini nunjukin kalau penemuan paling canggih pun bisa disalahgunain, dan tahta paling berkuasa pun bisa dikelabui. Ternyata pada akhirnya yang jadi pemenang sejati itu bukanlah sihir atau kekuasaan, tapi kecerdikan, keberanian, dan tekad dari satu orang yang nggak pernah menyerah.